Karena kemarin pas Yuli naik nggak ada rumah-rumah sama sekali, tapi sekarang kok ada. Lalu ada salah satu penghuni rumah di situ melambaikan tangan dan seolah mengajak Yuli untuk menghampiri rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang sudah membuka video ini, dan pada episode ini saya mau menceritakan tentang pendakian. Jadi pendakian mistis di Gunung Semeru. Jadi naskah ini saya dapatkan yang nanti saya tulis di sumbernya, saya tulis di deskripsi ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada cerita-cerita menarik yang pernah dialami secara pribadi dan ingin untuk kemudian saya ceritakan, silahkan kirim ke email di sini. Ya, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Jadi cerita ini dialami oleh seorang teman bernama Yuli. Kisah ini berawal dari perjalanan Yuli dan Kak Andi pada tahun 2014 lalu. Sedangkan yang namanya Andi sudah bekerja dan sudah lama terjun di dunia pendakian. Waktu itu Yuli sedang liburan semester. Yuli ingin sekali mendaki Gunung Semeru karena teman-teman kampusnya sedang ada rencana untuk mendaki ke Gunung Semeru. Tetapi apalah daya, orang tua Yuli enggak memperbolehkan karena khawatir. Karena kelihatannya ingin sekali mendaki ke Semeru, kemudian Andi, kakaknya Yuli ini nggak tega. Lalu Kak Andi meminta restu kepada orang tuanya untuk mengajak Yuli mendaki. Akhirnya orang tuanya mengizinkan. Sebelum berangkat, Kak Andi ini meminta Yuli untuk lari-lari kecil dengan tujuan agar kondisi fisiknya itu nantinya nggak kaget gitu. 1 minggu kemudian Yuli dan Kak Andi berdua akan berangkat ke Gunung Semeru. Setelah pamit sama kedua orang tuanya, kami berdua berangkat dari Blitar dengan menggunakan motor, dan sesampainya di Ranupani. Ranupani ini adalah desa terakhir yang terletak di lereng Gunung Semeru. Sesampainya di Ranupani, Kak Andi menguruskan semua yang perlu diurus seperti simaksi. Karena waktu itu hari sudah sore dan Andi memutuskan untuk menginap dulu di Ranupani untuk menunggu keesokan harinya. Waktu itu Yuli merasa sangat senang, tapi dalam hatinya masih kurang lengkap karena Yuli ini nggak bisa mendaki dengan teman-teman kampusnya. Tapi ya nggak apalah, yang penting kan Yuli ini bisa mendaki ke gunung yang selama ini diidam-idamkan untuk dia daki. Pagi pun tiba, kemudian mereka sudah siap dan melakukan pendakian pada pagi jam 8. Pendakian kali ini adalah pendakian keduanya. Setelah sebelumnya Yuli ini diajak Kak Andi ke Gunung Penanggungan yang terletak di Mojokerto. Kak Andi meminta Yuli berjalan di depan, sedangkan Kak Andi berjalan di belakang Yuli. Kurang lebih sebelum zuhur, mereka berdua sampai di Ranukumbolo. Sesampainya di situ, Kak Andi bertanya kepada Yuli, "Gimana, Dek? Capek ta? Kalau capek ya kita ngecamp di sini aja." "Enggak, Kak, aku masih kuat ke puncak," kata Yuli dengan penuh semangat. Melihat Yuli yang ingin sekali ke puncak, Kak Andi pun menurutinya. Kemudian mereka berdua istirahat dulu di Ranukumbolo untuk mengisi perut. Karena waktu itu mereka berdua sudah mulai lapar. Setelah selesai mengisi perut, tiba-tiba Kak Andi terlihat cemas. Sepertinya dia nggak yakin kalau si Yuli ini mampu untuk berjalan sampai ke puncak. Tapi melihat kondisi Yuli yang sangat ingin ke puncak, terpaksa Kak Andi menuruti permintaan si Yuli. Singkat cerita, kurang lebih jam 1 siang, mereka berdua lanjut berjalan naik dan meninggalkan danau Ranukumbolo. Terus berjalan sampailah mereka berdua di Kalimati sekitar jam 5 sore. Sesampainya di Kalimati, Kak Andi mendirikan tenda karena akan ngecamp di Kalimati. Setelah tenda sudah berdiri, Kak Andi memasak makanan yang mereka berdua kemudian makan. Siang itu pendakian nggak begitu ramai, dan di Kalimati itu Yuli sangatlah senang karena Yuli sudah bisa melihat puncak Mahameru yang berdiri gagah. Rasanya Yuli ingin cepat-cepat ke sana dan berdiri di atas sana. Hari sudah mulai gelap, kemudian Kak Andi ini mengajak Yuli untuk berkenalan dengan rombongan sebelah tenda. Karena ngobrol-ngobrol di tengah dinginnya Kalimati,
Di situ Kak Andi sampai bertanya pada rombongan itu dan berniat untuk mengajak summit bareng, tapi rombongan itu nggak ada rencana untuk summit. Hanya ngecamp di Kalimati itu saja gitu. Karena malam semakin larut, Kak Andi mengajak Yuli untuk masuk tenda dan kemudian tidur. Karena nanti jam 11 malam mereka berdua harus summit ke puncak Mahameru. Tepat jam 11 malam Kak Andi bangun, lalu Kak Andi membangunkan Yuli. Kak Andi mempersiapkan semuanya untuk perbekalan mereka berdua ke puncak. Kurang lebih jam setengah 12 malam mereka berdua berjalan ke puncak. Kak Andi meminta Yuli untuk berjalan pelan-pelan karena setelah Kalimati itu jalannya sudah mulai menanjak. Berjalan pelan sesampailah mereka berdua di area Arkopodo. Karena waktu itu banyak sekali debu berterbangan di Arkopodo, tiba-tiba mata si Yuli ini kelilipan. Melihat Yuli kelilipan, Kak Andi berkata dan memberi pertolongan. "Jangan dikucek, Dek. Jangan, kotor. Sini, Mas tiup aja," kata Kak Andi. Setelah ditiup, Kak Andi matanya Yuli sudah mendingan dan kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan naik hingga sampai di puncak Mahameru, mata si Yuli ini kerasa perih dan memerah karena efek lilipan tadi. Pagi itu mereka berdua sampai di puncak Mahameru kurang lebih jam setengah 6 pagi. Yuli merasa sangatlah senang karena bisa berdiri di puncak Mahameru, tertinggi di Pulau Jawa. Saking senangnya ya, Yuli ini nggak lagi menghiraukan keadaan matanya. Karena melihat matanya yang sudah memerah, kemudian Kak Andi bertanya, "Dek, mata kamu masih merah, sakit gak?" "Enggak Kak, cuma perih karena debu tadi kan," gitu jawab Yuli pada Kak Andi. Waktu menunjukkan pukul setengah 8 pagi, Kak Andi mengajak Yuli untuk segera turun. Karena kata Kak Andi kalau lebih dari jam 10 biasanya asap bodus gembel dari Kawah Jonggring akan mengarah ke puncak. Berjalan turun, kemudian Kak Andi tetap berjalan di belakangnya Yuli hingga sampailah mereka berdua Cemoro Tunggal. Karena waktu itu angin lumayan kenceng. Kemudian Yuli juga kelilipan lagi. Yuli mengucek matanya. Melihat Yuli yang sedang mengucek mata, kemudian Kak Andi mencoba meniup matanya Yuli lagi. Tapi mata Yuli masih terasa mengganjal. Lalu Kak Andi meminta Yuli untuk membasuhnya dengan air. Kemudian Yuli membasuh matanya dengan air mineral sambil menunduk. Setelah selesai membasuhnya, kemudian Yuli bisa melihat kembali ke depan. Ketika Yuli menghadap ke depan, tiba-tiba Yuli melihat ada cahaya kuning keemasan yang menyilaukan mata. Cahaya itu berasal dari jalur turun dan cahaya itu cuma sekejap tapi sangat menyilaukan mata. Nah, mulai dari sini mata batinnya Yuli tiba-tiba terbuka dan apa yang belum pernah terlihat sebelumnya kali ini terlihat semua. Termasuk makhluk yang gak kasat mata. Nggak lama kemudian mata Yuli sudah nggak terasa perih lagi dan kemudian mereka dua melanjutkan perjalanan turun. Ketika akan sampai di desa Arkopodo, tiba-tiba Yuli melihat ada cahaya kuning keemasan lagi dari sela-sela dari bawah dari sela-sela pepohonan. Tapi kali ini cahaya itu nggak menyilaukan dan terlihat sedikit redup. Melihat itu kemudian Yuli bilang pada Kandi, "Kak, itu cahaya apa ya? Kok terang sekali begitu. Cahaya apa tau, Dek?" katanya. "Cahaya matahari mungkin," jawab Kak Handi karena nggak melihat ada cahaya. Lalu Yuli mengabaikan cahaya itu dan percaya sama Kak Andi. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di Arkopodo. Di situ Yuli melihat ada 2 buah arka yang sama persis tapi ukurannya beda gitu. Kalau yang satunya agak kecil, yang satunya besar gitu. Kemudian Yuli nggak begitu meresponnya karena Yuli berpikir Kak Andi juga melihat arka itu, tapi ternyata waktu itu Kak Andi nggak melihatnya. Kemudian mereka berdua terus berjalan dan nggak jauh setelah mereka berdua meninggalkan Arkopodo, tiba-tiba Yuli mendengar ada suara air yang mengalir sangat deras seperti air sungai begitu. Mendengar itu, kemudian Yuli bertanya lagi kepada Kak Andi, "Kak, itu kok ada
suara air sungai. Memang di sini ada sungai tah? Di gunung mana ada sungai, Dek? Mungkin suara angin itu, jawab Kak Andi. Enggak, Kak, ini suara air sungai nih. Jawabnya sambil meyakinkan Kak Andi kalau itu memang benar-benar suara air sungai. Kak Andi merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Yuli. Lalu Kak Andi bilang kepada Yuli, "Dek, udah ya, mulai sekarang kalau dengar atau melihat sesuatu yang nggak biasa, nggak masuk akal, nggak usah diomongin," gitu. Kemudian Yuli mengiyakan kata-kata Kak Andi dan kemudian lanjut berjalan turun. Ketika berjalan turun, Yuli berpapasan dengan banyak sekali pendaki yang sedang naik. Lalu Yuli berkata dalam hati, "Udah siang kok baru naik ya gitu kan." Anehnya wajah dari para pendaki-pendaki itu nggak seperti biasa, nggak seperti orang-orang pada normal. Mereka semua terlihat pucat, tapi Yuli mengabaikannya dan mengira itu memang orang yang sedang naik untuk ngecamp di Arkopodo. Nggak lama setelah itu, ketika sampai di Kalimati, tiba-tiba Yuli syok dan pingsan karena Yuli melihat Kalimati tenggelam oleh air. Melihat Yuli pingsan, Kak Andi kaget. Lalu Kak Andi meraih badanku dan menyandarkan kepalaku di pangkuannya sambil sesekali menepuk pipiku gini. Kak Andi mengira Yuli pingsan karena kecapean. Lalu Kak Andi mengeluarkan minyak kayu putih yang ada di tasnya dan dioleskan di bagian bawah hidungnya Yuli. Dan gak lama kemudian Yuli sadar. Lalu Kak Andi bertanya, "Kamu capek tadi? Kamu capek tadi?" "Kalau capek istirahat dulu aja, gak apa-apa." Yuli gak menjawab pertanyaan Kak Andi, tapi malah bergegas duduk dan melihat arah air yang tadi Yuli lihat. Tapi air itu gak ada. Yuli mengira itu adalah halusinasi saja karena Yuli tadi gak menjawab. Kak Andi bertanya lagi, "Dek, kamu kenapa?" "Gak apa-apa, Kak. Aku sudah nggak capek kok," jawab Yuli sambil menutupi apa yang barusan dia lihat. Lalu Kak Andi mengajaknya Yuli untuk segera turun agar bisa beristirahat lebih tenang di tenda. Nggak lama kemudian berjalan, ketika mereka berdua akan sampai di Kalimati, tiba-tiba dalam pandangan turun kabut tebal dan menyelimuti tubuh Yuli. Yuli menganggap wajar karena di gunung cuacanya itu memang nggak bisa ditebak, nggak menentu. Yuli tetap berjalan di depan dan Kak Andi di belakang hingga sampai di tenda. Karena capek, Kak Andi memutuskan untuk istirahat dulu di tenda dan rencananya kembali turun nanti sekitar habis zuhur. Kak Andi tertidur dalam tenda, tapi Yuli nggak bisa tidur. Yuli kepikiran tentang apa yang dia lihat sebelum pingsan tadi. Kemudian Yuli merasa ingin keluar tenda untuk mencari angin. Yuli pun keluar dan duduk di depan tenda, dan dalam pandangannya itu masih berkabut. Nggak terasa di depan tenda itu kemudian Yuli melamun. Ketika sedang duduk melamun, tiba-tiba Yuli didatangi seorang pendaki pria yang berjalan dari arah belakang tendanya dan menepuk pundaknya sambil berkata, "Hei Mbak, jangan melamun, gak baik," katanya. Kemudian tiba-tiba Yuli ini kaget dan spontan menoleh ke arahnya. Akhirnya mereka berdua saling ngobrol dan berkenalan. Ternyata pria itu bernama Hanafi. Setelah selesai ngobrol dan berkenalan, pendaki pria itu pamit pergi. Kemudian Yuli pun masuk tenda dan tidur di sebelah Kak Andi. Ketika Yuli sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, tiba-tiba Kak Andi membangunkan Yuli. "Dek, ayo cepet bangun, kita kesorean." Setelah itu Yuli bangun dan Kak Andi ini membereskan tendanya dan packing peralatan. Ketika Kak Andi sedang sibuk packing peralatan, tiba-tiba Yuli mendengar ada orang yang memanggil-manggil namanya dari hutan, dari arah jalur menuju ke puncak. Tanpa disadari, Yuli berjalan ke arah puncak. Kak Andi nggak tahu waktu itu, tahu-tahu Yuli sudah berjalan jauh meninggalkannya. Kemudian Yuli mendengar Kak Andi berteriak memanggilku, tapi
Yuli ini udah nggak merespon. Yuli hanya fokus mendengarkan suara orang yang sedang memanggil-manggil namanya di atas gitu kan. Melihat Yuli yang sedang berjalan ke arah puncak, tiba-tiba Yuli dihadang oleh pendaki yang tadi bertemu di depan tenda. Pria itu berkata kepadaku, "Mbak, jalannya bukan ke sini," gitu. Lalu pendaki pria itu meminta Yuli untuk berjalan kembali. Ketika Yuli akan berjalan kembali, kemudian Kak Andi yang tadi memanggil Yuli ternyata juga mengejar Yuli ini. Kemudian Kak Andi bertanya sambil memegang tangannya Yuli, "Kamu mau kemana, Dek?" katanya. "Tadi ada yang manggil-manggil aku di atas, Kak," jawabnya Yuli sambil melihat ke atas, sambil ke arah Kak Andi. Kak Andi terlihat gugup, lalu Kak Andi mengajak untuk segera turun. Setelah selesai ngobrol dengan Kak Andi, kemudian Yuli mencari sosok pendaki pria yang tadi yang menghadangnya, tapi sudah nggak ada, entah kemana perginya. Setelah itu mereka berdua bergegas turun. Posisi mereka berdua masih sama. Kak Andi berjalan di belakangnya Yuli. Di dalam pandangan Yuli, selama perjalanan turun itu masih penuh dengan kabut. Ketika sampai area Jambangan, hari sudah mulai gelap dan di situ tiba-tiba Yuli melihat banyak rumah tapi terlihat samar-samar. Karena waktu itu dalam pandangan Yuli penuh dengan kabut. Melihat itu Yuli penasaran karena kemarin pas Yuli naik nggak ada rumah-rumah sama sekali, tapi sekarang kok ada. Lalu ada salah satu penghuni rumah di situ melambaikan tangan dan seolah mengajak Yuli untuk menghampiri rumahnya.